Ya, sudah saya rekam ya, Bu. Nggih, siap Bu Septi. Oke, sudah siap Bu Sumarni untuk coaching hari ini? Sudah siap Bu? Mungkin suaranya lebih keras ya Bu Sumarni Nggih, supaya terdengar lebih jelas. lebih Apakah jelas. suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu Sumarni? Kalau Bu Septi sudah jelas sekali. Kalau saya sih Bu, apakah saya kurang jelas atau bagaimana ini Iya, posisinya? sudah jelas, Nggih, sudah cukup jelas. Oke, kita mulai saja untuk coaching kita hari ini ya Bu. nggih, siap Bu Ya, Septi. saya jadi coach, nanti Bu Sumarni jadi coachee. Oke. Oke. Halo Bu Sumarni, Halo juga Bu Septi. selamat pagi Bu Sumarni. Pagi juga Bu Septi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sumarni? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu dan baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Iya, saya hari ini puji Tuhan baik, sehat, dalam keadaan bahagia, bisa bertemu dengan Ibu Sumarni dalam sesi coaching kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu Septi sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Padahal saya tahu itu Bu Septi itu orangnya sangat sibuk, banyak kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Iya, sama-sama Ibu Sumarni. Saya juga senang bisa bertatap maya bersama Ibu Sumarni Oke. untuk percakapan coaching kita pada pagi hari ini. Saya senang bisa membantu Ibu Sumarni apa yang menjadi permasalahan atau apa yang ingin Ibu perbincangkan kepada saya siap untuk mendengar dengan sepenuh hati. Nanti kita bisa bersama-sama untuk merencanakan apa sih yang seharusnya harus Ibu Sumarni lakukan. Oke, jadi pada kesempatan coaching kita pagi hari ini ya Bu, apa Ya, sih yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita pagi hari ini? ya Ibu, saya adalah guru kelas 4 Ibu dengan siswa ya lumayan banyak sih, 22 siswa. Itu terdiri dari anak laki-laki 10 siswa, kemudian anak putri itu 12 siswa, Bu. Ya, Tapi saya ini ingin menemukan cara untuk membantu siswa saya yang sering itu loh, Bu, mengerjakan PR. mm-mm. Saya sih sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, Bu. Ya, tetapi saja siswa tersebut selalu lupa, Bu, untuk mengerjakan PR-nya. Mm-mm. Kan aku jadi bingung, Bu. Oh, jadi Ibu ingin memperbincangkan tentang situasi di sekolah Ibu di mana salah satu siswa atau beberapa siswa Ibu ada yang tidak mau mengerjakan PR, begitu ya Bu ya? Ibu betul sekali, Bu. Ya, enggak. Baik, Eh, terima kasih ya Ibu Sumarni sudah mau berbagi cerita dengan saya pada percakapan coaching kita pagi hari ini ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan secara lebih detail begitu mengenai perilaku dari siswa-siswa Ibu di sekolahnya Ibu gitu ya. Eh, apa ya, perubahan perilaku-perilaku apa sih yang ditunjukkan dari siswa-siswanya Ibu, kemudian mungkin ada apa, seberapa sering siswa-siswa tersebut mungkin tidak mengerjakan PR atau mungkin ada pola tertentu yang ditunjukkan dari siswa-siswa di tempat Ibu. Coba Ibu ceritakan secara detail. Baik, Bu Septi, saya akan menceritakan nih di kelas saya itu ada salah satu siswa yang bernama Andi. Mm-mm. Dia yang hampir setiap minggunya kayak setiap hari loh Bu, dia selalu lupa untuk mengerjakan PR. Kadang-kadang dia juga membawa buku catatan dan kadang dia juga bilang lupa Bu, nggak ada PR kayak gitu. Dia sebenarnya anak yang cukup aktif, dia yang energik. Dia itu juga anak yang selalu ikut 10 besar loh Bu. Tapi Mm-mm. kenapa kok kalau ada PR dia selalu lupa? Tapi sebenarnya dia itu anak yang kurang tertarik dengan PR Bu.
padahal anaknya pinter loh. Dia juga sering lupa atau mengaku untuk mengerjakan PR, Bu. Oke, dari cerita Ibu Sumarni gitu ya, selama ini apa sih yang pernah Ibu lakukan atau Ibu coba untuk mengatasi siswa-siswa yang tidak mengerjakan PR atau mungkin melupakan PR-nya begitu? Apa sih yang pernah Ibu lakukan? Coba mungkin Ibu bisa menceritakan itu kepada saya. Iya, Ibu. Ya dia bilang kan PR-nya terlalu sulit atau kadang dia lupa karena sibuk dengan kegiatan lain di rumah, Bu. Itu penyebabnya. Mungkin anaknya itu apa ya, dia lebih suka bermain daripada dia mengerjakan PR. Juga mungkin orang tua dari si Andi itu tidak mengawasi anaknya atau membimbing anaknya dalam mengerjakan PR. Padahal Ibu, saya sudah selalu mengingatkan di WA Group untuk orang tua bahwa setiap hari ada PR. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu sudah pernah menanyakan langsung kepada siswa tersebut mengapa dia tidak mengerjakan PR? Iya, Ibu, saya sudah. Saya rasa jadi karena dia kurang mungkin terorganisir gitu, atau mungkin dia merasa PR itu tidak penting. Okay. Ya, ya, ya. Oke, baik Ibu Sumarni, kira-kira apa lagi sih yang menjadi penyebab utama anak ini tuh tidak mau mengerjakan PR? Mungkin ada faktor-faktor lain yang Ibu selama ini amati begitu. Kira-kira apa Bu yang menjadikan anak ini kok tidak mau mengerjakan PR? Penyebab utamanya itu apa? Oh iya, dari penyebab utamanya itu mungkin dia terlalu sibuk dengan kegiatan di luar sekolah, atau mungkin dia tidak ada pengawasan dari orang tua, dan dia tidak tertarik dengan PR yang diberikan oleh saya, Bu. Ya, ya, ya. Baik, dari penjelasan Ibu Sumarni tadi, kira-kira selama ini apa sih yang pernah Ibu lakukan untuk memberikan solusi atau untuk menangani anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR ini? Apa saja Bu solusinya yang pernah Ibu lakukan begitu? Iya, yang sudah pernah saya coba ya Bu untuk mengingatkan secara langsung di kelas kepada anaknya. Kemudian saya juga memberikan catatan di agenda sekolah. Tapi sepertinya itu tidak terlalu aktif Bu. Padahal saya selalu mengingatkan setiap hari ke anak-anak. Ada PR, ada PR. Kayak gitu. Oke. Kemudian pendekatan apa yang pernah Ibu coba lakukan? Pendekatan yang lebih berbeda mungkin yang Ibu lakukan kepada anak tersebut supaya dia ada keinginan nih untuk mengerjakan PR tanpa disuruh gitu. Ya, padahal Ibu, saya sudah memastikan bahwa PR yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa, Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Juga saya juga memberikan PR itu enggak langsung sulit, Bu. Saya selalu bertahap. Secara bertahap saya memberikan PR, mulai dari yang lebih mudah, kemudian dari yang sulit. Seperti itu, Bu. Oke. Oke. Kira-kira apa ya? Ibu mungkin bisa mencoba melakukan pendekatan yang lebih personal begitu kepada anak tersebut atau pendekatan yang lebih mendalam begitu kepada anak tersebut supaya dia itu mau mengerjakan PR atau tugas-tugasnya. Apa Ibu? Kira-kira pendekatan personal yang mau Iya, dilakukan? mungkin saya bisa berbicara dengan orang tuanya Andi, dan saya akan ngomong untuk membantu anaknya atau mengawasi, membimbing ketika anaknya belajar dan memastikan jika anaknya mengerjakan PR. Pokoknya saya akan selalu mengingatkan kepada orang tua Andi agar Andi itu mengerjakan PR dan selalu ingat. Oke, baik. Uh, Selain pendekatan yang lebih personal ataupun lebih dalam begitu nggih terhadap anak ini ya, si Andi tadi ya Bu ya? Iya betul si Andi, Bu. Ya, pendekatan kepada Andi kemudian juga sudah
pendekatan kepada orang tuanya, kira-kira metode apa lagi nih yang mau Ibu coba supaya Andi ini itu mau bertanggung jawab atas tugas ataupun PR yang harus dikerjakannya. Kira-kira metode lainnya apa Bu yang bisa Ibu lakukan begitu? Baik Bu Septi, sepertinya saya perlu membuat jadwal harian atau mingguan yang lebih jelas untuk anak. Ya. Saya itu nantinya selain saya ngomong ke anak langsung, saya juga akan memberikan jadwal harian atau mingguan di WA Group biar orang tuanya mengetahui bahwa ada PR setiap hari. Juga saya akan memberikan penguatan motivasi kepada anak bahwa PR itu penting, jadi kita harus mengerjakannya, apa yang dipelajari itu selalu ingat, jadi selalu tertanam. Kalau nggak ada PR, pasti anak-anak nggak mau belajar, dia hanya berpikirnya cuma bermain, dia juga nggak mengingat materi yang diberikan oleh guru sebelumnya. Kemudian saya juga membimbing mereka untuk konsisten dalam mengerjakan PR dan selalu ingat. Pokoknya saya nggak itu loh Bu, nggak jeli-jelinya, selalu mengingat dan mengingatkan dengan anaknya nggih. Kemudian saya juga di WA Group dengan orang tuanya agar anaknya dapat mengerjakan PR karena PR itu sangat penting buat pelajaran Bu. Dan untuk meningkatkan hasil belajar agar anak-anak saya nggih semuanya naik kelas mendapatkan nilai yang diinginkan. Oke. Oke, bagus sekali Ibu untuk ide-ide yang akan dilakukan ya untuk mengatasi si Andi ini ya yang seringkali lupa untuk PR ataupun dalam mengerjakan PR-nya. Oke, sekarang kita bicarakan kira-kira rencana-rencana apa nih yang akan Ibu Sumarni lakukan ya terhadap rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa sih langkah pertama yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi Andi ini? Ya Ibu Septi, langkah pertama untuk mengatasi Andi yang tidak selalu mengerjakan PR, mungkin saya ingin membicarakan masalah ini dengan orang tua Andi Bu, karena ini hal penting, karena ini kayak bukan hal sepele, sangat penting bagi anak, karena PR seperti tadi saya bilang, PR itu menginginkan siswa untuk belajar. Kalau anak nggak belajar, nanti bagaimana nilainya dan anaknya itu nggak disiplin dalam hal belajar. Saya ingin anak-anak saya belajar dengan baik, dengan disiplin. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan nilai akademisnya nanti akan naik, akan tinggi. Oke, jadi langkah pertama yang ingin Ibu ambil adalah membicarakan hal ini ya Ibu ya bersama dengan orang tuanya Andi begitu ya? Iya Ibu. Oke, baik. Kira-kira kapan waktu yang akan Ibu Sumarni gunakan untuk berbicara kepada orang tuanya Andi? Ya, saya akan berbicara dengan orang tuanya Andi dalam minggu ini Bu, secepatnya. Saya akan meminta orang tua Andi untuk hadir di sekolah. Misalkan ibunya Andi itu nggak ada waktu, biasanya di rumah, saya juga langsung ke rumahnya Andi, orang tuanya Andi, untuk membicarakan tentang permasalahan yang dialami Andi, karena ini sangat penting. Jadi saya harus berkomunikasi, harus menghubungi, bertemu langsung dengan ibunya Andi, apa sih yang melatar belakangi bahwa Andi itu tidak pernah mengerjakan PR. Oke, oke. Jadi tadi kalau orang tuanya Andi tidak bisa datang ke sekolah begitu, Ibu Sumarni yang akan ke rumah Andi untuk berkunjung membicarakan kenapa sih Andi tidak mau mengerjakan PS selama ini begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Septi. Oke, bagus Ibu. Kira-kira setelah Ibu berbicara nih kepada orang tuanya Andi, kira-kira langkah selanjutnya itu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalannya Andi ini? Ya, saya itu akan membuat jadwal Bu dan menempelkannya itu minggu depan. Jadi kayak gini, saya akan buat jadwal tentang PR Setiap hari saya jadwalkan ada PR-PR, saya tulis di
itu di meja depan anak nggih, biar selalu mengingat dan mengingat, oh iya ada PR kayak gitu. Kemudian saya juga nggak segan-segannya saya selalu itu ke WA grup, saya tulis aja di situ biar orang tuanya mengetahuinya apakah ada PR atau tidak. Jadi selalu mengingatkannya, Bu. Yeah. Oke. Kira-kira kapan waktu yang akan Ibu gunakan untuk membuat jadwal PR, kemudian menempelkannya di meja siswa begitu, Bu? Ya, saya minggu depan, Bu, akan melakukan hal tersebut nggih untuk menempelkan jadwalnya nggih, biar anak-anak langsung bisa mengingat PR yang diberikan oleh guru dan saya juga tadi tidak segan-segannya saya selalu ya menempel, menulis di WA grup biar orang tuanya sama-sama tahu. Iya. Oke, bagus sekali ide dari Ibu Sumarni ya untuk menangani siswa-siswanya, terutama untuk Andi ini yang seringkali tidak mengerjakan PR. Baik Ibu, kira-kira ada cara lain lagi tidak untuk bisa menumbuhkan motivasi nih buat si Andi supaya tanpa disuruh, tanpa diingatkan gitu, dia mau mengerjakan PR-nya dan tidak lupa lagi. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, saya akan itu loh Bu, membuat keyakinan kelas nggih. Itu yang dibuat dari kesepakatan warga kelas, khususnya kelas 4 nggih. Saya akan sematkan dalam itu PR nggih, mengerjakan PR tepat waktu. Kalau nggak saya sematkan, pasti anak-anak itu banyak yang nggak mengerjakan PR. Ya. Lalu saya akan selalu mengingatkan mereka dan konsisten agar mereka melakukannya. Jadi saya, ayo mengerjakan PR dengan tepat. Ya selalu memberikan motivasi lah biar anak itu semangat, tidak ada beban, ada PR kayak gitu. Oke. Baik, apa yang sudah Ibu Sumani sampaikan untuk rencana-rencana yang akan diambil gitu ya. Saya mengapresiasi ide yang luar biasa, yang bagus ya. Ini juga bisa memotivasi Ibu untuk bisa lebih baik begitu dan sukses selalu untuk rencana-rencana minggu depan ya Bu ya. Ya Bu, semoga rencana ya Bu minta doanya nggih. Rencana yang akan saya lakukan ini dapat terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan dan selalu untuk mengembangkan anak-anak saya agar ya dapat mengerjakan PR dengan tepat waktu itu saja Bu. Oke, saya doakan ya Bu supaya apa yang Ibu mau laksanakan nih untuk mengatasi permasalahannya Andi bisa terlaksana dengan baik dan nantinya ada peningkatan yang signifikan yang bisa Ibu rasakan dan juga dialami oleh si Andi ini. Oke, setelah beberapa minggu ke depan nih ya Bu, setelah Ibu nanti melaksanakan rencana-rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, nanti kita bisa evaluasi ya Bu ya, apakah pendekatan-pendekatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni bisa efektif atau tidak. Apakah Ibu setuju jika suatu saat nanti kita evaluasi bersama Ibu? Ya Bu Septi, saya sangat setuju nggih untuk mengevaluasi saya. Terima kasih banyak nih Bu Septi atas bantuannya untuk coaching hari ini. Akhirnya masalah saya terselesaikan dengan baik. Padahal saya tahu loh, Bu Septi itu orangnya sangat sibuk. Banyak kegiatan di luar ataupun di dalam kelas. Terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas solusi yang diberikan oleh Ibu, sangat bermanfaat bagi saya, bagi pembelajaran kelas saya untuk sekarang dan untuk selanjutnya. Dan Bu Septi, jangan segan-segan nggih, saya hubungi untuk ya melakukan coaching seperti ini, Ibu. Ya, iya, sama-sama Ibu Sumarni. Saya juga senang bisa membantu Ibu Sumarni berbagi cerita kepada saya. Saya akan menindaklanjuti hal ini bersama Ibu, untuk beberapa minggu ke depan melihat kemajuan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Semoga percakapan coaching kita pagi hari ini bisa membantu dalam memberikan inspirasi untuk menangani masalah siswa-siswa Ibu ya di kelas dan saya berharap
apa yang sudah menjadi rencana Ibu semuanya terlaksana. Hanya bisa mendoakan semoga berhasil. Sampai jumpa lagi Bu Sumarni minggu depan. Kita lihat bagaimana untuk peningkatannya. Baik, Bu Septi, sampai jumpa lagi untuk yang akan datang, Ibu. Ya, mari Bu Sumarni. Ye, monggo, silakan. Oke, Ibu Sumarni, kita sekarang masuk ke bagian refleksi ya. Ye, Ibu Septi. Oke, saya akan mencatat hasil refleksi coaching kita pagi hari ini. Ibu nanti bisa mengutarakan apa perasaan atau hal-hal yang terjadi saat kita coaching pagi hari ini ya Bu. Ye, ya. Oke, dari percakapan coaching kita pagi hari ini, apa yang Ibu Sumarni rasakan? Monggo bisa Ibu ceritakan kepada saya. Baik, Nggih, saya akan menceritakan perasaannya setelah saya coaching hari ini dengan Bu Septi. Perasaan saya itu lega, Bu. Ya. Senang. Karena apa ya? Saya itu mendapatkan solusi dan pengetahuan baru tentang bagaimana dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pembelajaran berlangsung, Nggih. Tadinya kayak gini, Bu Septi. Saya itu punya masalah, Nggih, tapi saya pendam sendiri. Akhirnya saya punya berpikirlah saya akan coaching minta pendapat dari Bu Septi. Akhirnya masalah terpendam akhirnya bisa tercurahkan kepada Bu Septi. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Iya. Ya, kemudian dengan melakukan praktek coaching hari ini, Nggih, saya merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman yang lain, baik tentang permasalahan sekolah ataupun yang lainnya. Ya, yang berhubungan bisa dengan kegiatan sekolah ataupun dengan yang lainnya di luar sekolah. Jadi saya di sini untuk melakukan kegiatan coaching, Ibu. Saya itu dapat menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya itu selama melaksanakan pembelajaran siswa di sekolah. Ternyata setelah saya curhat dengan Bu Septi, oh seperti ini caranya. Jadi saya mengetahuinya. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan sering melakukan coaching dengan teman rekan sejawat saya dengan melalui percakapan Tirta, nggih, dengan alurnya biar kita jelas untuk menerapkannya. Saya juga dengan Bu Septi tadi dengan anak saya yang tidak mengerjakan PR gitu, padahal anaknya itu pintar loh Bu, itu 10 besar, aktif, energik, dia juga selalu ikut 10 besar. Loh, kenapa kok sampai dia kayak nggak mau mengerjakan PR, dia kayak mau kayak gitu. Tapi akhirnya saya melakukan coaching dengan Bu Septi, jadi saya bisa mencari solusi, oh seperti ini, kita harus melakukan pendekatan personal apa Bu? Iya, memang kalau pendekatan personal itu sangat penting kita lakukan ke anak, kita juga harus menyesuaikan gaya belajar anak. Memang gaya belajar anak itu berbeda-beda Bu. Kayak Andi, ada yang auditori, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Kita juga sebagai guru harus memahami setiap gaya belajar anak Ibu, karena apa? Anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda sekali. Ya, kita sebagai guru memahami apa yang dialami oleh siswa. Kemudian untuk
kegiatan coaching ini saya juga menggali potensi saya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kemudian membuat Bu, kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah percakapan coaching Ibu tadi saya sama Bu Septi. Saya kayaknya kurang percaya diri nopo nggih, perlu saya tingkatkan itu kepercayaan diri dan komunikasi yang efektif. Karena apa? Jujur Ibu, saya itu public speaking-nya itu sangat kurang. Nggih, jadi harus dituntun dan dibimbingnya. Karena ya tahu sendiri saya itu kan mungkin kurang berpengalaman, kurang kompetensi dirinya kurang meningkat, mungkin kurang diklat-diklat. Jadi, tapi saya setelah bertemu dengan Bu Septi sangat bagus sekali mengarahkan saya. Jadi saya bisa tahu, oh ya, bahwa solusi dari Andi tadi seperti ini. Jadi saya tahu Bu, karena dipancing kayak gitu. Akhirnya setelah saya refleksi coaching dengan Bu Septi, oh ya, saya lega, saya senang apa saya yang alami, jadi bisa diselesaikan dengan mudah, dengan sesuai yang saya ketahui. Ternyata itu saya mengetahui sendiri permasalahannya dan menyelesaikan sendiri setelah digali oleh Bu Septi. Tadinya saya bingung, saya ngomong sama siapa, saya hanya memendam diri saja. Tapi akhirnya dengan coaching ini saya jadi, oh ya, seperti itu ternyata. Padahal Bu, saya itu dalam membuat kesepakatan kelas semuanya ada. Saya terapkan secara tidak sadar, saya menerapkannya. Tapi untuk masalah ini kok saya enggak melihat itu kesepakatan kelas. Ternyata sesuai dengan kesepakatan kelas yang saya lihat. Dan mulai sekarang saya akan menerapkannya di kesepakatan kelas. Juga ya tadi, untuk setiap PR saya selalu mengingatkan terus ke anak nih, biar anak itu selalu mengejar PR, dan tidak lupa saya juga selalu BA, memberikan BA kepada wali murid agar anak-anak itu dapat mengerjakan PR dengan bimbingan orang tua. Jadi orang tua di sini itu bisa mengawasi atau membimbingnya. Juga saya kalau ada anak yang PR gitu seperti tadi Ibu, itu saya akan ngomong langsung ke orang tuanya, untuk pendekatan ke orang tuanya bagi anak yang tidak mengerjakan PR, agar orang tuanya itu selalu mengawasi, membimbing, dan mengarahkan anaknya. Saya tahu Bu, kalau saat ini kadang-kadang banyak orang tua itu yang tidak open, tidak memperhatikan anak dalam hal PR. Jadi anaknya mikir sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang seperti ini, acuh tak acuh dengan orang tua, dia asik sendiri dengan kehidupannya, dia tidak memperhatikan anaknya. Jadi untuk itu saya selalu mendekatkan personal ke orang tua masing-masing siswa yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak segan-segannya, saya selalu memastikan itu. Karena apa? Hal itu sangat penting bagi anak-anak saya, terutama dalam hal kedisiplinan, ketepatan waktu dalam mengerjakan PR. Juga nanti anak-anak dapat meningkatkan hasil belajar anak. Oke. Terima kasih Bu Sumarni untuk refleksi percakapan coaching kita pagi hari ini, semoga refleksi yang Ibu sampaikan bisa menjadi pengingat bagi diri sendiri dan juga bisa memotivasi untuk kita semakin lebih baik ya Bu. Nggih, Bu Septi. Oke, karena ini waktunya sudah 30 menit berjalan, saatnya kita berganti peran ya Bu. Saya menjadi coach, kemudian Ibu Sumarni yang menjadi coach untuk saya. Oke, baik Bu Septi. Bisa mulai sekarang Bu? Iya, bisa Ibu. Ini sudah tepat sekali jam 10.20 nggih. Nanti kita bisa baik. Terima gunakan kasih. 30 menit ke depan. Selamat siang Bu Septi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Septi?
Oke, selamat siang Ibu Sumarni. Kabar saya hari ini, puji Tuhan baik, puji Tuhan sehat, senang bertemu kembali dengan Ibu Sumarni. Bagaimana dengan Ibu Iya, Sumarni sendiri? saya juga alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Terima kasih, nggih. Jadi apa yang nih Ibu Septi kan tadi menghubungi saya, nggih, akan melakukan coaching hari ini. Alhamdulillah saya ini ada waktu karena kelas saya itu sedang pelajaran agama. Jadi saya ada waktu untuk gantian dengan Pak Guru agama. Jadi di sini untuk Bu Septi, apa yang akan kita bahas dalam sesi coaching hari ini? Iya Bu, jadi pada kesempatan coaching siang hari ini, saya ingin berbagi cerita nih sama Bu Sumarni. Saya itu kan guru kelas 4 ya Bu, saya punya Oke. siswa yang tidak begitu banyak sih, hanya ada 5, di mana 3 orang itu siswa perempuan dan 2 orang itu siswa laki-laki. Tapi saya punya masalah nih Bu, ada salah satu siswa saya yang bernama Atar itu ketika saya amati kemudian saya lihat kemajuan akademiknya itu kenapa ya nilai Atar ini secara akademis itu rendah Bu, jadi apa ya membuat beban pikiran bagi saya. Kenapa kok nilai akademisnya rendah dibandingkan dengan teman-temannya? Begitu, Bu. Baik, Bu Septi, terima kasih Ngi sudah berbagi dengan saya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi Atar di kelas? Ya, karena yang menyebabkan nilai Atar itu kan nilai akademisnya rendah, Ngi. Nilai pengetahuannya rendah. Misalnya bagaimana perilakunya selama pembelajaran, bagaimana interaksinya dengan teman-teman di kelas maupun di luar kelas, kemudian bagaimana terhadap tanggapan, tugas dan ulangan, kemudian Atar itu bagaimana perilakunya dia itu kesehariannya Bu di kelas atau di luar kelas. Coba ceritakan Bu Septi. Iya, Ibu. Jadi Atar itu termasuk anak yang aktif sih, Bu. Bukan anak yang pendiam atau yang pemalu begitu ya, yang tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Dia dalam pergaulan dengan teman-temannya sih apa ya, istilahnya mau berteman dengan siapa saja, baik di kelas 4 ataupun dengan teman lain di kelas atas atau di kelas bawah. Kemudian tetapi ketika saya sedang mengajarkan suatu mata pelajaran begitu ya Bu, saya lihat si Atar ini itu kadang tidak fokus Bu dalam menerima pelajaran. Jadi kadang sering melamun begitu, kemudian mengantuk sehingga apa yang saya tanyakan kepada Atar kadang dia bingung untuk menjawabnya Bu. Nah, kemudian ketika saya memberikan soal-soal ulangan begitu ataupun tugas-tugas, pasti nilainya akan apa? Nilainya pasti akan di bawah rata-rata Ibu, sehingga uh, nilai akademisnya itu akan berada di bawah dibandingkan dengan teman-temannya. Lah ini yang menjadi kesulitan bagi saya itu bagaimana ya cara mengatasi si Atar ini supaya nilainya itu tidak terlalu jauh gitu dengan teman-temannya. Saya mengerti Bu Septi. Bu Septi tadi apa ya kesulitan untuk mencari cara nggih untuk mengatasi nilai Atar yang nilainya jauh di bawah rata-rata. Apakah Bu Septi sudah mencoba berbicara langsung dengan Atar untuk mengetahui apakah ada masalah ya intern atau eksternal yang mungkin bisa mempengaruhi konsentrasinya dia dalam belajar sehingga dia itu kan kurang fokus dalam belajar, nilai rata-rata rendah, dan dia juga sering kesulitan memahami soal-soal ulangan. Coba Bu, ceritakan. Ya, sebetulnya sudah ada beberapa solusi sih Bu yang pernah saya praktekkan untuk mengatasi si Atar ini ya. Tapi memang belum ada peningkatan yang signifikan yang terlihat kepada
Atar begitu. Jadi saya pernah mengajak Atar untuk berbicara secara empat mata ya Bu, dari hati Oke. ke hati gitu. Saya ingin tahu apa sih sebetulnya yang dia alami, Atar ini selama ini kok nilainya bisa turun, terus jangka apa ya jarak dari teman-temannya itu sangat signifikan gitu. Tetapi anak ini tuh tidak mau berbicara Bu, dia menutup diri, enggan untuk menceritakan apa sih yang menjadi permasalahan dia saat ini begitu. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mendekati orang tuanya, menghubungi orang tuanya. Pernah saya di apa WA gitu kan, terus saya juga pernah memanggil secara langsung. Tetapi kata orang tuanya si Atar ini dalam kehidupan sehari-harinya di rumah itu baik-baik saja Bu, seperti anak-anak lainnya begitu ya, ceria, ya bermain, melakukan aktivitas ya aktif begitu, tidak ada persoalan yang terjadi di rumah. Cuma ya itu masih menjadi beban saya, pikiran saya kenapa kok Atar ini masih gitu ya nilainya begitu Bu. Oh, berarti Bu Septi tadi sudah mencoba nggih mendekati Aftar secara personal dengan berbicara langsung dengan Aftar. Kemudian juga tadi Bu Septi sudah mencoba mendekati orang tuanya. Terus apa sih kira-kira yang mungkin Ibu bisa coba untuk pendekatan yang lebih personal dan mendalam untuk menyelesaikan permasalahan Atar tadi Bu, yang nilai akademisnya kok selalu rendah dan turun? Iya, Bu. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan nih ya pendekatan personalnya mungkin saya perlu berbicara lagi nih terhadap Atar tapi dalam situasi atau kondisi yang lebih santai, Bu. Kalau kemarin kan saya mencobanya dalam kondisi yang mungkin formal, jadi anaknya itu takut Iya, kalau mau betul. ngomong, bicara begitu Oke. ya. Mungkin saya akan mencoba berbicara dengan lebih informal. Misalkan pada saat jam istirahat nih Bu, kalau jam istirahat itu kan biasanya anak-anak pakai untuk bermain, kemudian makan jajan. Nah, mungkin nanti sambil Atar makan jajan ataupun dia melakukan aktivitas yang lain di saat jam istirahat, mungkin saya mau mendekati dia untuk berbicara apa sih yang sebenarnya dia alami, apa kesulitan-kesulitan dia selama belajar dengan saya, sehingga nanti saya bisa menemukan solusi ataupun apa ya hal-hal yang harus saya ambil langkah begitu untuk menangani si Atar ini. Itu sih Bu. Oke, itu ide yang sangat bagus Bu Septi dengan mengajak akar untuk berbicara secara informal gitu tadi dengan santai, dengan istirahat. Apakah ada ide lain mungkin yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi aftar yang nilai akademisnya rendah Bu? Coba Ibu ceritakan. Hmm, kira-kira selain pendekatan personal, mungkin saya perlu memahami gaya belajar Atar sih ya Bu. Jadi kan selama ini saya dalam mengajar itu ya kadang belum bisa mengelompokkan mana anak yang gaya belajarnya visual, yang auditory, atau yang kinestetik. Jadi mungkin kebutuhan belajar akan si Atar ini itu tidak terpenuhi sehingga ketika dia belajar di ruang kelas gitu dia bosan mungkin ya jadi dia tidak fokus yang menyebabkan nilai akademisnya itu apa ya menjadi turun begitu Bu. Jadi dia mungkin butuh suatu pendekatan yang berbeda begitu untuk proses belajarnya. Oh iya, untuk Bu Septi memang untuk memahami atau mengetahui gaya belajar anak itu kan ada tiga gitu tadi, visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian bagaimana cara Bu Septi itu untuk mengetahui gaya belajar Atar dari kesehariannya dia dalam sekolah, di luar sekolah atau dalam kelas atau di luar kelas, mungkin Bu Septi lebih mengetahui lebih detail karena Bu Septi adalah guru kelas dari Aftar. Coba Bu diingat-ingat apa sih yang menyebabkan Atar nilai akademisnya rendah, mungkin gaya belajarnya yang perlu ditingkatkan atau bagaimana? Monggo Bu Septi, bagaimana cara mengetahui gaya belajar Aftar? Hmm, untuk mengetahui gaya belajar Atar ya,
kalau saya dulu sekolah pernah diajari nih Bu. Jadi kalau untuk mengetahui gaya belajarnya anak, kita bisa melakukan dengan beberapa teknik ya. Misalkan saja kita melakukan ini asesmen diagnostik ya Bu ya di Ya, awal betul sekali, asesmen awal nggih. ya. Mungkin saya perlu melakukan asesmen diagnostik baik secara kognitif maupun non kognitif untuk memetakan mana-mana yang menggunakan gaya belajar auditory, kemudian visual dan kinestetik. Nah, selain menggunakan asesmen diagnostik, mungkin saya juga harus melakukan observasi, Bu. Jadi saya melakukan semacam pengamatan begitu ya, terlebih kepada si Atar ini, kira-kira ini anak ketika proses belajar begitu, dia lebih suka gaya seperti apa? Misalkan mungkin ketika saya memberikan suatu video secara visual ya, kemudian dia tertarik dan bisa memahami dari materi itu, oh berarti nanti anak ini, Atar ini tergolong ke dalam gaya belajar visual. Tapi ketika saya memperdengarkan lagu ataupun dia lebih suka lagu-lagu begitu ya, ketika dia mendengarkan itu lebih cepat dalam memahami pelajaran, oh berarti nanti dia tergolong yang auditory. Kemudian kalau dia tidak suka nih duduk lama-lama di kelas begitu, inginnya melakukan aktivitas, gerakan-gerakan yang lain gitu, lebih banyak bergerak daripada duduk. Oh, berarti nanti dia digolongkan sebagai anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya lakukan untuk apa ya, mengetahui gaya belajar dari siswa-siswa saya di kelas 4 sih Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan dan mungkin juga nanti saya akan memberikan tugas begitu secara formatif ataupun bentuk-bentuk tugas yang bisa dilakukan anak, nanti bisa dilihat di sana keaktifannya itu lebih ke arah mana. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya lakukan. Baik Bu Septi, itu ide yang sangat bagus nggih untuk tadi tentang menangani Astar dalam nilai akademis yang rendah. Apakah ada hal lain selain itu nggih Bu, selain ide tadi yang sebaiknya Ibu perhatikan dari diri Astar? Mungkin saya rasa ketika pendekatan secara formal, ketika pendekatan personal sudah dilakukan, kemudian sudah diketahui gaya belajarnya si Atar, mungkin saya perlu memberikan umpan balik sih Bu kepada si Atar ini, artinya umpan balik yang lebih positif begitu. Tetapi umpan balik yang saya berikan mungkin bukan kepada hasil belajarnya begitu ya, tetapi lebih ke arah proses dia belajar. Jadi kemajuan-kemajuan yang mungkin sedikit gitu ya bagi Atar, mungkin saya perlu memberikan suatu penguatan ataupun memberikan suatu umpan balik yang positif yang akan membuat dia itu merasa, oh ternyata Bu Guru perhatian nih sama saya, atau oh ternyata Bu Guru itu peduli ya sama saya, memperhatikan saya. Mungkin dengan perasaan-perasaan rasa senang yang muncul itu ataupun motivasi yang muncul dalam dirinya itu bisa meningkatkan dia untuk belajar lebih baik sih Bu, sehingga nilai akademisnya semakin meningkat. Mungkin seperti itu sih Bu. Ya, saya yakin dengan pendekatan yang tepat nih yang dilakukan oleh Bu Septi itu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi nih untuk belajar anak, nanti bisa Atar itu menunjukkan perkembangannya lebih baik Bu. Kemudian Bu Septi jangan ragu nggih untuk menghubungi saya apabila ada permasalahan tentang ya sekolah atau luar sekolah. Jangan lupa menghubungi saya selalu ada waktu untuk Bu Septi jika Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin berbagi perkembangan tentang diri Ibu sendiri mungkin atau kompetisi Ibu atau tentang perkembangan anak didik Ibu,
Saya siap membantu dan semoga dapat berhasil dan sukses Bu Septi. Baik Ibu Sumarni, terima kasih ya Bu untuk kesempatannya siang hari ini. Ibu mau menyempatkan waktu mendengarkan cerita saya, mengarahkan saya sehingga saya bisa menemukan solusi nih untuk mengatasi siswa saya, ya terutama si Atar tadi ya yang nilai akademisnya semakin hari kok semakin turun. Saya akan mencoba untuk pendekatan-pendekatan yang lebih personal dan juga mencari tahu tentang gaya belajar si Atar ini sehingga bisa membantu untuk meningkatkan nilai akademisnya dan prestasinya. Terima kasih banyak ya Ibu Sumarni untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Septi. Semoga percakapan coaching hari ini nggih dapat membantu dan memberikan inspirasi atau manfaat Bu Septi untuk menangani masalah siswa di kelas Ibu, atau mungkin nanti ada permasalahan pribadi atau apa, saya bisa meluangkan waktu untuk Bu Septi dan memberikan apa ya, Bu Septi akan memberikan solusi sendiri, tapi saya akan membantunya. Sampai jumpa lagi Bu Septi. Sampai jumpa lagi Bu Sumarni. Senang bertemu dengan Bu Sumarni saat ini. Sama-sama Bu Septi, saya juga senang sekali bertemu dengan Bu Septi hari ini yang sangat ceria dan saya lihat Bu Septi sekarang perasaannya apa ya, sudah lega nopo nggih? Sudah fresh setelah menceritakan masalah dengan saya. Oke. Sampai jumpa lagi. Iya. Ya. Untuk Bu Septi tentang coaching hari ini, bagaimana perasaannya Bu Septi saat coaching hari ini? Monggo ceritakan, saya ingin tahu lebih lanjut tentang perasaan Bu Septi setelah coaching dengan saya. Monggo Bu Septi. Iya, terima kasih Bu Sumarni buat kesempatannya. Saya mau merefleksikan diri tentang percakapan coaching kita siang hari ini. Saya merasa mendapatkan suatu jawaban atau mendapatkan suatu solusi yang bisa saya gunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pembelajaran saya, terutama di kelas saya, mengenai tadi nilai akademis anak yang turun. Sambil saya tulis Ibu Septi. Kenapa Ibu? Sambil saya tulis di refleksi Anda. Iya. Maaf ya Bu, saya batuk. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau minum, monggo Bu Septi minum dulu. Iya. Silakan. Baik. Jadi saya lanjutkan ya Bu. Monggo, silakan. Ya. Jadi saya rasa perasaan saya menjadi senang, menjadi lega. Saya bisa berbagi cerita dengan Ibu Sumarni melalui percakapan coaching kita pada hari ini. Saya bisa mengutarakan apa yang menjadi beban persoalan saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi ataupun jalan keluar yang bisa saya lakukan gitu secara real di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendidik. Tadinya saya tidak bisa apa ya, saya berpikir buntu nih Bu, tidak tahu apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi anak-anak saya yang secara akademis itu nilainya turun. Tetapi setelah saya berdialog ataupun mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya kepada Ibu Sumarni, kemudian Ibu Sumarni memandu saya untuk mengarahkan saya mencari solusi begitu ya. Saya merasa lega dan ada gambaran apa yang harus saya lakukan di kelas untuk pembelajaran saya sehingga anak-anak ini nantinya akan mendapatkan nilai akademis yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan kriteria yang diharapkan begitu Ibu. Jadi menurut saya apa ya percakapan coaching itu
memberikan kebermanfaatan sih bagi saya secara pribadi, karena bisa ya berbagi cerita lah, kita bisa menggali apa sih yang sebenarnya atau yang menyebabkan masalah-masalah ini terjadi, dan di akhirnya kita bisa menentukan gitu jalan keluar ataupun solusi yang terbaik yang menurut kita mampu lakukan di pembelajaran kita. Itu sih Bu. Sekarang Bu Septi perasaannya sudah lega nggih, senang karena unek-uneknya ya Bu, yang tadinya Bu Septi disimpan sendiri sekarang sudah tercurahkan, lega nggih. Jadi memang iya kalau kita sebagai guru nih Bu, setiap masalah pasti ada permasalahan terutama dalam hal pembelajaran anak. Jadi untuk itu Bu Septi jangan segan-segan untuk melakukan refleksi diri, coaching ke teman sejawat agar permasalahan yang ada itu bisa terpecahkan oleh temannya, ya walaupun temannya hanya pemandu, artinya kita kan dengan coaching ini kan masalah kita bisa menggali sendiri, tapi kalau nggak ada panduan dari rekan sejawat atau orang lain, itu kan tidak keluar nih Bu, kayak gitu. Iya. Memang ini sangat penting Bu. Ibu Sakti tadi juga ide-idenya itu sangat luar biasa dalam menangani anak nilai akademisnya yang rendah. Memang anak itu harus kita selalu bimbing, kita harus selalu arahkan, ya bagaimana caranya guru untuk mengarahkannya. Jadi guru, betul sekali tadi yang diutarakan sama Bu Septi bahwa guru itu harus memahami gaya belajar anak nih, gaya belajar anak ada yang audiovisual, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kita memang sebagai guru itu harus memahaminya, harus mengerti si A ini gayanya apa, si B ini apa, si C ini apa. Tapi kalau kita tidak mengetahui gaya belajar anak, mungkin kita tidak bisa mengerti potensi atau kemampuan anak kita. Luar biasa Bu Septi tadi ide-idenya sudah keluar. Bu Septi itu bisa diterapkan di sekolah nanti pasti bisa Bu, pasti bisa menyelesaikan masalah ibu itu. Ya sama saya juga ngajar di kelas 4 nih, saya juga mempunyai ya sama dengan Bu Septi, nilai akademisnya rendah, tapi saya ya itu selalu mendekatkan personal seperti Bu Septi, saya juga menghubungi orang tua anak tersebut agar apa anaknya memperhatikan, biar orang tua memperhatikan anak dalam hal belajar. Karena apa? Memang untuk zaman sekarang kalau ibu-ibu muda itu sih banyak yang ya bisa mendidik anak, terutama dalam mengajari anak dalam hal PR atau pengetahuan. Tapi kalau orang tuanya yang sudah mulai tua itu ya mungkin kita harus selalu memberitahukannya biar nanti orang tuanya itu bisa mengajari anak walaupun nggak bisa ya bisa menyuruh anaknya atau saudaranya dalam membimbing anaknya. Memang ya Bu, untuk anak-anak sekarang ya kebanyakan nopo main game nopo seperti anak-anak yang lainnya, tapi ya itu memang game itu yang mempengaruhi anak-anak kalau sudah di game sudah tidak ingat tentang pembelajaran. Itu juga anak saya seperti itu. Makanya untuk itu biar ya nilai akademis anaknya kita nggak rendah ya kita nggak bosan-bosan lah selalu mengingatkan kepada anak, terutama kepada orang tuanya. Ya, itu Bu Septi mungkin Bu Septi akan cerita lagi. Sudah cukup sih Bu. Iya, sudah cukup sih Bu. Saya sudah lega rasanya. Berarti untuk coaching kita hari ini sudah selesai ya Bu. Ini waktunya, kalau tadi kita mulai jam 10.50, ini baru jam 9.50 tadi kita mulai, ini baru jam 10.44, masih ada waktu 45, kita bisa gunakan waktu 5 menit mungkin sambil ngisi-ngisi refleksi ya Bu sebelum kita... nanti saya akan isi refleksi dulu nggih. Ya, nanti 5 menit saya hentikan rekamannya, kemudian kita siap untuk masuk ke main room-nya Bu ya. Oke, siap Bu Septi. Saya akan mengisi dulu di lembar refleksi.
Resepsi sudah selesai dan Bumarni? Sudah Pak, tinggal isi refleksi saja. Oh ya. Jangan lupa nanti matikan rekamannya ya. Oke Pak. Sudah Ibu? Sampun? Bu Sapti sudah? Sudah. Perekamannya kurang 1 menit Pak, belum 1 Oh jam ya, persis. Oke. ya 1 nggak menit lagi apa-apa. ya Pak. Ya, Oke. kalau sudah nanti langsung ke main room ya Bu. Oke, siap Pak.
Oke, Bu Sumarni, saya hentikan rekamannya ya. Ini sudah 1 jam. Oke.